Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini kita kelas 6 akan belajar tentang mata pelajaran baca tulis Al-Quran, atau juga sering kita sebut dengan BTQ, dengan Guru Mapel Ustadz Azwar, semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. SDIT Bina Mustama. Untuk pembahasan, kita masih membahas tentang bab 1, di mana bab 1 ini menjelaskan tentang gunnah. Pelajaran pertama, hukum bacaan gunnah. Di mana minggu lalu kita telah bersama-sama mempelajari tentang pengertian gunnah. Apa sih yang disebut dengan gunnah? Bagaimana penjelasan gunnah? Apa saja huruf gunnah? Nah, untuk hari ini kita masih sama tentang pelajaran pertama, itu hukum bacaan gunnah. Namun pembahasan yang berbeda, yaitu tentang B, pembagian gunnah. Gunnah terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada gunnah asliyah. Apa sih gunnah asliyah? Gunnah asliyah yaitu gunnah yang asli ketika huruf mim dan nun kedua-duanya dalam keadaan bertasydid. Maka dalam mengucapkannya diwajibkan dengan suara mendengung yang nyata dan jelas dari pangkal hidung dan ditahan kira-kira ukuran 1 alif atau 2 harokat. Untuk gunnah asliyah ini dia hanya mempunyai 2 huruf, yaitu mim dan nun. Tetapi huruf mim dan nun ini tidak dalam keadaan mati, tetapi dalam keadaan bertasydid. Jadi ketika ada mim dan nun bertasydid, dan sebelum huruf mim dan nun bertasydid ini ada huruf hidup, maka sudah pasti ditentukan bahwa tersebut adalah hukum bacaan gunnah asliyah. Contoh-contoh gunnah asliyah, yang pertama itu ada ilahin nas. Yang mana sih Ustadz? Nah, yang contohnya itu yang ini, yang Ustadz kasih tanda garis bawah. Di sini ada nun bertasydid, sedangkan sebelumnya berupa huruf hidup. Jadi dibacanya itu kembali lagi tadi pengertiannya, kalau gunnah asliyah itu dibacanya dengan dengung yang nyata. Jadi dibacanya ilahin nas. Nah, jadi harus ditahan dulu. Yang kedua ada hammalatal hatab. Nah, mana hukumnya? Nah, di sini ada mim bertasydid, sebelumnya ada huruf hidup. Nah, contoh yang ketiga yaitu tsumma kalla saufa ta'lamun. Mana? Yaitu di sini tsumma, di mana ada mim bertasydid, sebelumnya berupa huruf hidup. Nah, ini adalah 3 contoh dari gunnah asliyah, di mana tadi Ustadz jelaskan bahwa kalau gunnah asliyah hurufnya hanya 2, yaitu mim dan nun, di mana mim dan nun ini bertasydid dan sebelumnya adalah huruf hidup. Jadi untuk gunnah asliyah dia cuman punya 2 huruf, yaitu mim dan nun, dan di mana huruf mim dan nun ini dalam keadaan bertasydid dan sebelumnya harus berupa huruf hidup. Tidak bisa berupa huruf mati. Kenapa? Kalau ketika sebelumnya huruf mati maka tidak bisa dibaca gunnah. Nah, yang kedua, kita membahas tentang gunnah aridah. Gunnah aridah adalah gunnah yang ada pada hukum bacaan idgham bi gunnah, idgham mimi, ikhfa syafawi, dan iqlab. Dikatakan gunnah aridah karena gunnah di sini tidak mesti ada selamanya. Gunnah di sini hanya dalam keadaan tertentu, seperti gunnah yang ada pada hukum bacaan idgham bi gunnah. Berdengung gunnah karena adanya huruf yang diidghamkan, nun mati atau tanwin. Perbedaan dengan gunnah aridah dengan gunnah asliyah adalah kalau gunnah asliyah hurufnya cuma 2, nun dan mim, dan harus berharokat tasydid. Tetapi kalau gunnah aridah dia mempunyai bagian, yaitu seperti idgham bi gunnah, idgham mimi, ikhfa syafawi, dan iqlab. Nah, untuk huruf-hurufnya tidak harus tasydid, tetapi kalau gunnah asliyah harus bertasydid. Kalau gunnah aridah tidak harus. Nah, di sini ada bagian-bagian gunnah aridah. Yang pertama ada idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah adalah hukum nun mati atau tanwin, di mana apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah. Huruf-huruf idgham bi gunnah antara lain ya, mim, nun, wawu. Untuk idgham bi gunnah ini termasuk salah satu hukum nun mati atau tanwin, yang dimana kalian pasti sudah mempelajarinya di kelas-kelas sebelumnya, dimana apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah, yaitu ya, mim, nun, wawu, maka sudah pasti dia termasuk hukum bacaan idgham bi gunnah.
dan juga termasuk sebagai gunnah aridah. Yang kedua ada ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi adalah hukum bacaan yang termasuk ke dalam hukum bacaan mim mati. Dikarenakan sebab jadinya hukum bacaan ikhfa syafawi adalah apabila ada mim mati bertemu dengan huruf ba. Jadi untuk ikhfa syafawi ini adalah salah satu contoh yang termasuk ke dalam bacaan hukum mim mati, yang dimana dia hanya mempunyai satu huruf, yaitu huruf ba saja. Yang ketiga ada idgham mimi. Idgham mimi sama halnya dengan ikhfa syafawi, perbedaannya hanya dalam hurufnya saja. Huruf idgham mimi adalah mim. Jadi apabila ada mim bertemu dengan huruf mim, maka hukum bacanya adalah idgham mimi. Dia sama dengan ikhfa syafawi. Dia masih termasuk salah satu hukum bacaan mim mati, tapi hanya bedanya kalau idgham mimi hurufnya itu mim, kalau ikhfa syafawi hurufnya ba. Yang terakhir ada iklab. Sedangkan kalau iklab adalah salah satu hukum bacaan nun mati dan tanwin, di mana hurufnya hanya ada satu, yaitu ba. Jadi apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacanya adalah iklab. Dia sama dengan idgham bi gunnah. Di sini ada contoh-contoh bacaan idgham atau gunnah aridah. Yang pertama ada idgham bi gunnah. Nah, di sini yang Ustaz garis bawahi itu adalah sebab terjadinya hukum. Nah, di sini ada nun mati bertemu mim bertasydid. Kembali lagi pengertian idgham bi gunnah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan ya mim nun wawu. Nah, di sini ada nun mati bertemu dengan mim, maka sudah pasti dia adalah hukum bacanya yaitu idgham bi gunnah. Yang kedua ada ikhfa syafawi. Contohnya di sini ada zazauhum bi annahum. Nah, di sini ada garis bawahi, ini adalah contoh atau sebab terjadinya ikhfa syafawi, di mana ada huruf mim mati bertemu dengan huruf ba. Yang ketiga ada idgham mimi. Contohnya rabbihim musfiquna. Nah, di sini sebab terjadinya apabila ada mim sukun bertemu dengan mim. Nah, kembali lagi kalau idgham mimi tadi sudah kita bahas, kalau idgham mimi apabila ada mim sukun bertemu dengan mim maka dia termasuk idgham mimi. Yang keempat ada iklab. Nah, kalau iklab dia sama dengan idgham bi gunnah, sebabnya itu nun mati atau tanwin. Nah, kalau di sini contohnya ada mim ba'di. Nah, ada nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf ba. Nah, ini adalah contoh-contoh dari bacaan gunnah aridah. Intinya kalau gunnah asliyah hurufnya cuma dua, yaitu nun dan mim, di mana kedua huruf tersebut harus berupa harokat tasydid. Sedangkan kalau gunnah aridah dia mempunyai macam-macam seperti idgham bi gunnah, ikhfa syafawi, idgham mimi dan iklab. Nah, di sini tugas, silakan kalian salin materi BTG hari ini ke dalam buku tulis. Kalian telah difoto dan kirim ke Ustaz. Terima kasih. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pelajaran BTG hari ini sama-sama telah kita selesaikan. Semoga materi yang telah Ustaz berikan dapat kalian pahami. Jika ada yang dipertanyakan, silakan dijawab saja ke Ustaz. Sampai jumpa kembali, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.